Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Dia, kita mengawali kehidupan kita pagi ini di dalam Dia. Kita bersyukur Tuhan Allah mau menjadi Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh teramat baik bagi kita.
Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Lebih sungguh katakan bersama-sama di hadapan Tuhan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa surga, kami sungguh mengucapkan syukur karena Engkau boleh menjadi Bapa kami, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang selalu menerima kami apa adanya kami. Kami bersyukur Engkau Allah Bapa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, dan kami sungguh rindu kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam setiap kehidupan kami bisa menyenangkan hati-Mu melalui setiap apa yang kami pikirkan, yang ada dalam hati kami, bahkan yang kami kerjakan. Tuhan, pagi ini kami rindu, kami haus akan hadirat-Mu, kami rindu, kami haus akan setiap kebenaran firman-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya melalui firman yang akan kami baca, yang akan kami renungkan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan membimbing kami, memampukan kami semuanya untuk mengerti setiap kehendak Tuhan, dan kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. 4 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya akan ulangi ayat yang ke-7 sebagai fokus perenungan kita pada pagi hari ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, ayat yang kita baca, kita awali dari ayat yang keempat, Shema Yisrael, ya, dikatakan di situ, dengarlah Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu tidak hanya berbicara tentang satu, Esa. Satu, bukan hanya bicara satu, tetapi berbicara tentang keutamaannya, bahwa hanya Allah saja, hanya Allah yang utama, hanya Dia saja, tidak ada yang lain. Hanya Dia saja, tidak ada yang lain, berarti Dialah yang prioritas, Dialah yang utama dalam setiap aspek kehidupan kita. Tentu Shema ini bisa diterjemahkan atau bisa diartikan lebih dalam lagi. Pagi ini saya tidak bisa menjelaskannya, waktu terbatas. Yang saya ingin sampaikan justru pagi hari ini adalah ayat yang ke-7. Bagaimana kebenaran itu, pengakuan atau kredo bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, dan perintah untuk mengasihi Tuhan Allah, mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, itu harus diajarkan. Jadi bukan hanya ditaati, tetapi harus diajarkan kepada generasi berikutnya. Maka pagi hari ini tema dari renungan kita adalah bagaimana kita mengajarkan firman sejak dini. Saudara, tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak hanya memberikan perintah kepada bangsa Israel. Tuhan tidak hanya memberikan perintah untuk mentaati firman itu. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan perintah, bukan hanya memerintahkan supaya orang Israel mentaati, tetapi Tuhan Allah juga memerintahkan agar firman itu diajarkan secara konsisten dan sengaja kepada anak-anak. Jadi secara konsisten dan intensional, sengaja. Jadi bukan sekedar kebetulan, sengaja. Ayat ini menegaskan bahwa pengajaran, pendidikan, ya, tentang firman Tuhan justru terletak di mana? Di rumah. Maka rumah tangga adalah tempat pertama dan utama pendidikan rohani itu. Saudara, dengan demikian berarti saya dan saudara orang tua bukan sekedar pengasuh fisik. Kasih makan, membesarkan, latih berjalan, bukan hanya itu. Tetapi saya dan saudara sebagai orang tua adalah guru rohani pertama. Bahkan guru rohani sepanjang hidup bagi anak-anak kita. Karena sekalipun dia nantinya kalau sudah besar, dia pergi ke sekolah atau ke gereja, tapi seberapa banyaklah mereka ketemu dengan guru-guru sekolah minggu atau guru di sekolah. Yang paling banyak bertemu dengan mereka, yang paling banyak bisa memberikan pengajaran, baik secara langsung, verbal maupun tindakan nyata adalah saya dan saudara sebagai orang tua. Maka saudara, pengajaran firman itu harus dimulai di rumah. Siapa gurunya? Saya dan saudara.
Saudara, perhatikan bagaimana firman ini mencakup seluruh waktu dan aktivitas harian. Dikatakan tadi apa? Ketika duduk, ketika berjalan, ketika berbaring, ketika bangun. Duduk, berjalan, baring, bangun. Sudah artinya apa? Tidak ada waktu yang netral. Tidak ada waktu yang tanpa kita bisa ajar, tanpa kita bisa menjadi teladan kepada anak-anak kita. Setiap momen adalah peluang untuk mengalirkan firman Tuhan ke dalam kehidupan anak-anak. Tidak selalu harus dalam bentuk khotbah atau nasihat atau pengajaran, tidak selalu. Tapi dalam percakapan sederhana pun firman Tuhan bisa disampaikan. Saudara, maka ketika kita mengajarkan anak-anak, tidak harus formal, tapi nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran firman itu saya dan saudara harus sampaikan. Jadi bisa melalui percakapan sederhana, bisa melalui keteladanan hidup dan reaksi kita terhadap berbagai situasi. Cuma kadang-kadang kita orang tua tidak memikirkan bagaimana reaksi kita terhadap sesuatu itu sangat penting. Reaksi kita terhadap masalah juga sangat penting. Reaksi kita terhadap tindakan-tindakan yang salah juga sangat penting. Mengajarkan apa kepada anak-anak? Saudara, tidak ada waktu yang netral. Ketika Anda bangun, apa yang Anda sampaikan kepada anak-anak? Bisa verbal, bisa apa yang Anda sudah lakukan. Ketika Anda duduk, apa yang dilakukan? Ketika Anda bicara, ketika Anda berbaring, ketika Anda sedang dalam perjalanan sambil nyetir mungkin, bapak-bapak atau ibu-ibu, apa yang sudah lakukan? Apa yang sudah ucapkan? Ketika sudah menghadapi masalah, apa yang Anda katakan? Saudara, ketika kita mengajarkan kepada anak-anak setiap kebenaran firman dari sejak dini mungkin, maka anak-anak itu sendiri akan mengerti mana yang benar, mana yang salah. Mana yang harus dia pegang teguh, mana yang tidak. Sudah betapa pentingnya mengajarkan firman. Saya tidak tahu seberapa banyak di antara kita yang sering cerita tentang kisah dalam Alkitab atau prinsip-prinsipnya. Saya senang kemarin ada seorang bapak yang mengatakan, wah saya biasa cerita kepada anak saya tentang isi Alkitab. Satu hal yang bagus. Di tengah-tengah kesibukanmu, luangkan waktumu untuk cerita yang bernilai. Yaitu apa? Firman Tuhan. Atau saudara, kalau anak-anak Anda mulai bisa membaca, suruhlah, ajaklah, bimbinglah membaca Alkitab. Oh mungkin anak tidak tertarik, ya. Jangankan anak, orang tua pun banyak yang gak tertarik kan membaca firman. Tapi ajar, latih. Saudara, kadang kita ketika melatih anak-anak itu tidak gampang. Mereka mungkin melakukan bukan karena mengerti, tapi karena kita suruh. Tapi perhatikan baik, firman Tuhan itu yang masuk dalam diri anak kita itu akan membangun sebuah dasar yang kuat. Saudara, saya bersyukur saya punya seorang nenek yang setiap hari cerita tentang Alkitab tanpa saya sadari. Karena dulu saya nggak punya Alkitab ya. Tapi ketika nenek saya masih hidup, sebelum tidur dia selalu bercerita dengan saya, kepada saya.
Saya baru tahu ketika saya membaca Alkitab bahwa cerita yang semua yang dia ceritakan itu adalah cerita Alkitab. Jadi saudara, dari kecil saya mendengar cerita Alkitab. Bagaimana prinsip-prinsip Alkitab ditanamkan dalam diri saya, dalam pikiran saya. Sampai saya ketika saya mempunyai Alkitab, itu kelas 5 SD. Naik kelas 6, saya mulai membaca Alkitab. Apa yang ceritakan oleh nenek saya itu semakin diteguhkan lagi. Itu menjadi prinsip kita, itu menjadi hidup kita. Maka saya sering katakan kepada anak-anak saya juga. Tidak ada yang melarang saya untuk tidak merokok. Tapi saya berani memutuskan untuk tidak merokok. Tidak ada yang melarang saya untuk pacaran dengan orang-orang yang beda iman. Tapi karena saya tahu dalam kebenaran firman itu diajarkan, saya memegang prinsip itu. Tidak ada yang menyuruh saya, mengajari saya untuk melakukan hal-hal yang ini, yang itu. Tapi karena di dalam firman itu diajarkan, itu berbicara lebih kuat. Orang-orang di sekitar kita itu meneguhkan saja. Sudah, kalau saya berbicara ini bukan saya mau membanggakan diri, bukan. Tapi saya ingin mengatakan betapa mengajarkan firman Tuhan dari sejak kecil kepada anak-anak kita itu hal yang sangat-sangat penting. Maka jangan pernah abaikan ini. Saudara, dalam dunia yang semakin bising, dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan, mengajarkan firman sejak dini bukan lagi pilihan, tetapi hal yang sangat mutlak penting. Bukan opsional, tetapi sebuah esensi yang saya dan saudara harus lakukan. Anak-anak yang dibesarkan dalam kebenaran akan memiliki pondasi yang kokoh. Saat anak menghadapi badai kehidupan, saat anak menghadapi tantangan, saat anak menghadapi mungkin bullying atau apa saja, ketika dia punya dasar yang kuat tentang firman, dia tidak mudah digoyahkan. Saudara, yang lebih dalam lagi, ketika firman Tuhan benar-benar hidup dalam keluarga, diterapkan nilai-nilainya, nilai pengampunan, nilai kebenaran, nilai kasihnya, nilai apapun, maka generasi yang lahir akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Saudara, jangan tunggu sampai anak-anak besar baru engkau ingin mengajarkan iman. Telat. Dari sejak kecil lah engkau ajarkan iman. Dari sejak kecil. Diingat atau tidak, dari kecil saya mengajarkan anak-anak untuk menyembah Tuhan, berdoa, membaca firman. Saudara, karena iman bukan tumbuh secara otomatis. Iman itu ditanam. Iman itu disiram. Iman itu dipelihara sejak usia dini. Ajarkan mereka bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan teladan hidup kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita memahami dan mempraktekkan apa yang hari ini kita pelajari bersama. Mengajarkan firman sejak kecil. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa,
yang penuh kasih. Terima kasih karena Engkau mempercayakan kami untuk membimbing generasi ini. Ajari kami untuk setia mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak kami sejak dini mungkin, baik dalam kata-kata maupun dalam tindakan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan menjadi teladan hidup yang menunjukkan kasih dan kebenaran. Biarkan rumah kami dipenuhi firman dan anak-anak kami bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan dalam segala keterbatasan kami, untuk kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Bahkan ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi konflik, ketika kami menghadapi pertentangan, Tuhan mampukan kami untuk bersikap yang benar, menerapkan prinsip-prinsip nilai kebenaran-Mu. Dan Tuhan mampukan kami untuk kami terus dengan segenap hati kami mengajari, mendidik anak-anak kami di dalam jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu lah anak-anak kami bisa memiliki kehidupan yang kokoh. Tanpa firman-Mu kami semua rapuh dan kami mudah hanyut, mudah terkecoh. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Betapa Tuhan rindu untuk kami bisa mengajarkan setiap kebenaran firman kepada anak-anak, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh semakin hari semakin boleh bertumbuh oleh karena pemahaman mereka akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami mau berdoa secara khusus buat setiap kami orang-orang tua. Mampukan kami Tuhan dengan keteladanan, dengan kasih untuk membimbing anak-anak kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup di dalam doa penyembahan, bahkan mengajarkan mereka untuk setia membaca firman-Mu. Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa sungguh-sungguh membawa anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, pimpinlah. Kami juga berdoa bersama-sama Tuhan. Kami berdoa kalau ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki masalah, kesulitan untuk membangun relasi dengan anak-anak, dengan berbagai alasan, dengan berbagai Tuhan mungkin hal yang Tuhan menghalangi. Tuhan mampukan setiap kami untuk kami boleh membangun relasi yang baik antar anggota keluarga. Tuhan, terima kasih, dan kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan supaya mereka juga boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan belajar untuk boleh sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga mau menyerahkan Tuhan di hadapan-Mu. Kami rindu kami bisa membangun sebuah komunitas di dalam gereja lokal. Ada komunitas-komunitas kecil yang di dalamnya kami secara luas bisa duduk bersama, sharing kebenaran firman, dan boleh sungguh penyembahan bersama. Kami rindukan ini juga Tuhan boleh sungguh terjadi. Ya Tuhan boleh sungguh nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang oleh karena pekerjaan ataupun studi mereka harus meninggalkan keluarga, oleh karena pergi ke luar negeri atau ke luar kota. Tuhan, pimpinlah mereka, jaga pelihara mereka, supaya mereka senantiasa juga boleh Tuhan Yesus dalam kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mohon pimpinan anugerah-Mu. Kami mohon pimpinan anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau lah juga yang bisa Tuhan berkati ya Bapa. Oh, tinggikan nama-Mu Bapa. Kami rindukan juga Tuhan di dalam komunitas kami ini. Kami rindu kami selalu boleh sungguh-sungguh tumbuh dalam Engkau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa tentang untuk setiap saudara kami yang sakit, jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan, Kau juga yang memelihara, Tuhan Kau sungguh yang berikan kesembuhan. Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu ini Bapa. Kau juga menserahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan boleh izinkan dalam hidup kami, biar kami bisa mempercayakan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh kami boleh memuliakan nama agungkan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami juga merindukan Tuhan ada komunitas-komunitas yang terbentuk dalam gereja ini. Untuk kami sungguh-sungguh bisa dibangun untuk boleh sungguh menjadi Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh merahkan setiap orang bergabung dalam komunitas tersebut Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk setiap saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan
yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang mengalami mungkin perawat jalan atau apapun Tuhan. Tuhan biarlah dimanapun mereka berada, bila Tuhan senantiasa memberkati mereka, menyertai mereka, dan Tuhan boleh dipermuliakan dalam setiap hal. Oh terima kasih Bapa, kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih anugerah berkat pemeliharaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Jangan lupa mulai sejak dini ajarkan kepada anak-anakmu kebenaran firman Tuhan. Latihlah mereka dan mereka akan mengerti kebenarannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.